Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputaran Mama Ghufran. Namun pada kali ini bukan Mama Ghufrannya yang kita bahas, namun adalah pengikut dari Mama Ghufran itu sendiri. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya. Inilah mungkin yang tepat disematkan kepada pengikut dari Mama Ghufran ini. Kenapa tidak? Apa yang disampaikan oleh pengikutnya tersebut bertentangan dengan akidah kita sebagai orang Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, secara zahir tentu pernyataan mereka ini telah keluar dari akidah kita sebagai orang Islam. Apa yang disampaikan oleh mereka di antaranya adalah ketika ditanya man rabbuka, mereka menjawab adalah Ghufran. Wa man nabiyuka, mereka jawab adalah Ghufran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka memposisikan Mbah Ghufran ini layaknya posisi Tuhan dan posisi Nabi sebagai Rasulnya. Masya Allah, Indonesia masih punya ulama yang peduli dengan kita yang jauh seperti ini. Mohon maaf, mohon maaf. Hanya dengan acara mendadak seperti begini beliau berkenan hadir. Subhanallah, beliau beberapa kali menerima tawaran dari negeri Lebanon, menerima tawaran dari negeri Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau Abuya pindah ke Jordan boleh? Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Lu kan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, jawab aja Ghufran. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Wa man nabiyuka, Ghufran. Selesai. Ini kata malaikat jawabnya Ghufran terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya man rabbuka, jawabnya Ghufran. Ya sudah, kalau begitu cari itu Ghufran. Begitu ditanya ke Abah Ghufran, jawabnya siapa? Abuya Mama Armin. Abuya Mama Armin ditanya, jawabnya siapa? Syekh Asnawi. Syekh Asnawi ditanya, Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ditanya, Syekh Ahmad Khotib. Terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus sampai kepada Sayyidina Ali. Sampai kepada Nabi Muhammad. Permasalahannya, ngapain kita jawab susah-susah? Yuk kita ikut dalam gerbong beliau, kita ikut dalam kapal beliau, karena kita tidak pernah kenal Allah. Kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, Allahu Akbar. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas pada kali ini adalah berkenaan dengan apa yang menyangkut tentang akidah kita. Kalau masalah katanya dia diminta oleh Lebanon, diminta oleh Yordania untuk tinggal di negara mereka, diminta Mama Ghufran ini untuk di sana. Nah, masa bodoh ya dengan itu ya. Di dalam video ini yang perlu kita garis bawahi adalah ketika ya pengikut ini mengatakan bahwa marabbuka, nanti dijawab dalam kubur itu adalah Ghufran. Wa man nabiyuka, maka dijawab adalah Ghufran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini mengingatkan kita kepada sebuah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, fil qabri idza qila lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis 1369. Di dalam kubur itu kata Rasulullah, engkau akan ditanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian man dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan apa nabimu? Nah, kalau menurut pengikutnya ini adalah Ghufran. Secara zahir ya,
mereka ini telah keluar dari akidah kita sebagai umat Islam. Karena Rabbuka itu pasti jawabnya adalah Allah. Kenapa mesti gufran? Kenapa disandingkan, memposisikan gufran ini layaknya seperti Tuhan? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam akidah kita ini tidak ada sama sekali. Yang diajarkan dalam akidah kita itu adalah Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Nabi Muhammad, dan agama kita itu adalah Islam. Inilah akidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kau kenal Muhammad, kenal Pancasila dulu, betul? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita saksikan video pengikut yang kedua ini, dia mengatakan lebih mengutamakan Pancasila ketimbang Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi kita ingatkan kita semua dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, An-nabiyyu ula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin bahkan dari diri mereka sendiri, dan bahkan lebih daripada istri-istri mereka sendiri. Jadi kita lebih diperintahkan oleh Allah untuk lebih mengutamakan Nabi, lebih mengutamakan Rasul bahkan daripada kepentingan diri kita sendiri. Inilah tuntunan agama kita. Nah, orang ini bahkan mengajarkan lebih mendahulukan Pancasila ketimbang Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya orang yang di dalam video yang kedua ini pun dia menjawab Rabbuka sama, dia menjawab apa? Coba Pancasila. Ketika ditanya nabinya, dia pun menjawab Pancasila. Seperti ini videonya. Jadi kalau ditanya Rabbuka, Pancasila. Waman nabiyuka, Pancasila. Wama imamuka, Pancasila. Wa aina kiblatuka, Pancasila. Tegas, tetap satu Pancasila, dasar kita. Jadi kira-kira malaikat Munkar Nakir marah nggak? Loh, lari Gus terbirit-birit. Waduh. Oh, ayo dong malaikat. Loh, kan gitu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak jauh lebih parahnya mereka ini mengatakan kalau nanti Munkar Nakir datang kemudian menanyai, bahkan dia jawab adalah Munkar Nakir akan lari terbirit-birit. Saya lihat orang ini adalah orang yang sombong, songong, dan berdasarkan bacot. Mereka tidak mengilmui sama sekali. Inilah akibat fanatik, ya, fanatik dan taklid kepada tokoh, sehingga mereka itu semuanya jadi nyeleneh. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati saudaraku, jangan tergiur dengan gratisnya sebuah tempat pendidikan, tetapi lihat akidah yang mereka ajarkan, karena akidah itu akan mengantarkan seseorang keselamatan dunia dan akhiratnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan video yang pendek ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين